Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Putri dengan NPM 227551114, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Perpajakan, kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk informasi mengenai 1. Posisi keuangan, 2. Kinerja keuangan, 3. Arus kas entitas. Manfaatnya adalah sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah laporan keuangan lengkap atau tingkat keutamaannya sama. Ada 7. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi dan menghasilkan konferensif lain, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan, 6. Informasinya komparatif periode terdekat sebelumnya. 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Retroaktif kesalahan. Di slide selanjutnya adalah karakteristik umum laporan keuangan, yaitu penyajiannya secara wajar dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi keuangan atau SAK, yaitu yang pertama, entitas LK telah patuh pada SAK membuat pernyataan transkrip kepatuhan pada standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang terakhir, dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Selanjutnya adalah identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi berikut. 1. Nama entitas dan periode pelaporan. Maksudnya periode pelaporan adalah periode yang digunakan. Semisalnya kita menggunakan periode 2022, berarti itu berisi tentang laporan keuangan selama 2022. Kedua, apakah laporan satu atau kelompok? Maksudnya di sini adalah apakah laporan itu digunakan untuk orang pribadi atau bersekelompok orang dengan jumlah lebih dari 2. Yang ketiga adalah tanggal lahir periode atau tanggal akhir periode atau periode yang cakup. Di sini maksudnya adalah kita menggunakan tanggal periode yang kita gunakan atau kita menggunakan periode yang kita cakup saja. Selanjutnya adalah mata uang pelaporan. Saat melakukan pelaporan keuangan, kita harus menjelaskan tentang mata uang apa yang kita gunakan. Semisalnya menggunakan US dollar atau menggunakan rupiah dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pembulatan yang digunakannya.
Baik, kita ke slide selanjutnya adalah perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif, atau reklasifikasi. Di sini ada 3. Saya jelaskan sedikit saja mengenai yang pertama. Entitas penyajian laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan sediaan akuntansi secara retrospektif. Selanjutnya ada yang kedua, entitas penyajian 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Yang terakhir adalah jika entitas merubah penyajiannya atau mengklasifikasikan, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Kita ke slide yang selanjutnya, teman-teman. Di sini ada aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika 1. Menerapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. 2. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Menerapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. 4. Kas atau setara kas PSAK 2 kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya selama kurang 12 bulan setelah periode pelaporan. Baik, selanjutnya adalah entitas pengklasifikasian aset yang tidak termasuk dalam kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas pendek jika 1. Memperkirakan siklus operasi normalnya, memilih liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Lalu, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Selanjutnya adalah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangnya 12 bulan setelah pelaporan. Baik, selanjutnya adalah entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut disebut liabilitas jangka panjang. Baik teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apabila ada salah kata juga saya meminta maaf. Apabila teman-teman tidak paham atas apa yang saya jelaskan, saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kawan-kawan, dosen serta asisten dosen dapat mengerti. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.